Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dengan duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Kita bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka di atas kebaikan sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, yang mana materi ini adalah pengulangan dari materi-materi tentunya yang sudah kita pernah bahas beberapa tahun yang lalu. Kembali kita mengulas pembahasan ini karena pembahasan ini adalah perkara yang juga sangat penting sekali untuk kita semua mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memahami apa yang kita akan pelajari di kesempatan malam hari ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki bagian yang pertama dari perkara-perkara yang wajibkan, perkara-perkara yang diwajibkan terhadap mayit, yakni perkara-perkara yang harus kita lakukan terhadap mayit. Bahwa ada 4 perkara yang wajib dilakukan terhadap mayit bagi orang yang menghadiri, ya, baik itu dari kalangan keluarganya ataupun selain mereka. 4 perkara itu adalah ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafankannya, wassalatu alaih, mensolatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Ini wajib, ya. Yang pertama, wajibnya memandikan mayit. Pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan dalil akan wajibnya memandikan mayit. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya, yaitu sabda Nabi SAW tentang seorang yang ihram dan dia dilemparkan oleh ontanya. Ya, dia dilemparkan oleh ontanya atau terlempar dari ontanya sehingga dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Di sini Nabi SAW iksilu menggunakan fi'il amr, wal amru lil wujub, sementara perintah itu untuk menunjukkan sesuatu yang wajib. Maka wajib mayit itu untuk dimandikan.
Kemudian juga sabda Nabi SAW terhadap putri beliau, ya, yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Ya, ketika dia meninggal, kata Nabi SAW, iksilnaha salasan aw khamsan aw sab'an. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Sini juga Nabi memberikan perintah, kata perintah iksilu, ya, iksilnaha, mandikanlah dia, ya, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Hadis ini diriwayatkan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu bagaimana cara memandikan mayit tersebut? Apa yang harus kita lakukan ketika kita memandikan mayit? Tentunya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memandikan mayit itu, tentu ya, kita terlebih dahulu melemaskan persendian-persendian mayit. Ya. Karena biasanya mayit itu kalau dia meninggal dan badannya sudah dingin, biasanya kaku. Maka ini jenazah tersebut pertama kali kita lemaskan kalau memang masih bisa. Ya, makanya ketika jenazah mayit itu, badan mayit itu sudah artinya masih hangat, ya, maka segera kita melemaskan persendiannya, ya, agar kita bisa nanti menggerak-gerakannya. Kalau memang itu bisa kita lakukan, tentu melakukan ini dengan pelan, jangan sampai mematahkan tulang si mayit. Mematahkan tulang si mayit ketika meninggal itu sama mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Berarti kita berbuat zalim terhadap mayit. Meskipun dia sudah menjadi mayit, kita tetap berlaku lemah lembut, bersikap lembut ketika kita mengurusnya. Ya. Tidak main kasar-kasar. Kita tetap berbuat baik terhadap mayit itu, meskipun dia telah meninggal dunia. Ya. Kemudian sebelum kita memandikannya, ya, tentunya kita melepaskan semua pakaian yang ada pada mayit tersebut. Ya. Kalau dia misalkan sakit, bekas dari rumah sakit, mungkin perban yang ada dilepas. Ya. Dilepas semuanya, kemudian ya, dibersihkan kotorannya kalau ada. Dengan kita mungkin mengangkat sedikit tubuh mayat itu, kemudian diurut-urut di perutnya dengan pelan, sehingga kalau kotorannya bisa keluar jika ada. Jika tidak ada, maka ya, apa namanya, cukup ya untuk bisa kita lakukan dengan apa namanya, mengangkat badannya sedikit lalu kita urut. Kalau memang nggak ada, maka kita langsung wudhukan dia. Ya, yang jelas dibersihkan kotorannya kalau memang ada. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, dibolehkan juga memotong kuku si mayit jika memang panjang. Ya. Dibolehkan juga memotong kuku si mayit sebelum kita mandikan, dipotong kukunya jika memang kukunya panjang. Ya. Setelah itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, memandikan mayit itu sama seperti kita mandi wajib. Ya. Sama seperti seorang itu mandi wajib.
Ya, maka pertama kali yang dilakukan adalah mewudukan. Ya, diwudukan terlebih dahulu. Ya, kemudian kata Nabi SAW dari Ummu Atiyah, anna Rasulullah SAW qala, ya, berkata kepada para wanita yang memandikan putri Nabi, yaitu Zainab, kata Rasulullah SAW, ibda'na bimayaminiha wa mawadil wudu'i minha. Mulailah dengan anggota badan yang sebelah kanan, bagian badan sebelah kanan. Wa mawadil wudu'i minha, dan tempat-tempat wudu'nya. Memandikan mayat itu menyirami dari sebelah kanan. Ya, tentunya diwudukan terlebih dahulu. Ya, kemudian kita menyirami bagian sebelah kanannya. Dan juga dari Ummu Atiyah beliau berkata, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami dan kami sedang memandikan putri beliau. Faqala igsilnaha salasan. Mandikanlah dia 3 kali, atau khamsan, atau 5 kali, atau aksara min dzalik, atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin. Jika kalian memang perlu untuk memandikan lebih dari itu, tentunya dengan air dan bidara. Air dan bidara. Kalau sekarang kita bisa langsung campur air dengan bidara tersebut. Ya, dan ini kita jadikan nanti siraman pertama bagi mayit. Ya, air yang dicampur dengan bidara. Nah, waj'alna fil akhirati kafuran. Ya, dan jadikan siraman terakhir itu kafur, air kafur, atau syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur. Ya, ini kafur barus. Ya, kalau misalkan tidak ada kafur barus, maka bisa air itu dicampur dengan wangian yang sehingga bisa wangi airnya. Kalau memang tidak ada, namun alhamdulillah di negeri kita banyak. Ya, jadi dikasih siraman terakhir pakai kapur barus. Ya, itu siraman terakhir. Kalau misalkan kita memandikannya 5 kali, maka yang terakhir adalah air kapur barus. Kalau 3 kali, yang terakhir adalah kapur barus. Kalau 7 kali, yang terakhir adalah kapur barus. Ya. Jadi basuhan penutupnya adalah kapur barus. Fa'idza faragtunna fa'tinnani. Jika kalian telah selesai memandikannya, maka beritahukan kepadaku. Falamma faragna adzannahu fa'alqa ilaina haqwahu. Tatkala kami selesai memandikannya, kami memberitahukan kepada Nabi. Lalu Nabi melemparkan kepada kami, ya, Nabi melemparkan kepada kami izarnya, hikwahu, yakni kain sarung, ya, kain panjang. Ya, faqala ashirnaha iya. Ya, apa namanya? Jadikan, ya, pakaiannya tersebut, kain sarung tersebut, ya, kain yang akan menutupi jasadnya. Dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selesai kita memandikan mayat itu, ya, kita tutup dengan kain, ya, yang bisa menutupi tubuhnya. Ya, ya, kain panjang. Ini secara umum memandikan jenazah. Yang jelas kita menyirami dari sebelah kanan, atau mungkin terlebih dahulu adalah kita menyirami kepalanya, karena kepala nggak bisa dibagi 2. Ya, kita
basahi kepalanya terlebih dahulu sebagaimana kita mandi wajib. Kita sirami kepala, ya baru nanti anggota badan yang lain. Ya, dibasuh kepalanya, ya, kemudian dikasih sampo kalau ada, atau ya dengan air bidara, ya boleh juga pakai sampo ataupun pakai sabun, bisa untuk membersihkan kepala mayit tersebut. Setelah kita ini kepalanya, membersihkan kepalanya, kita menyiraminya bagian sebelah kanan. Ya, dikatakan satu basuhan itu kalau semua tubuh depan belakang mayit sudah kita sirami dari rambut sampai kaki depan belakang, maka ini dikatakan telah memandikan satu kali. Ya, telah memandikan satu kali. Dikatakan satu kali mandi apabila semua tubuhnya sudah kita basahi. Ya, berapa gayung pun air yang kita gunakan, ya selama selama belum satu badan, selesai satu tubuhnya, maka belum dikatakan satu kali basuhan. Ya, dikatakan satu kali memandikan itu apabila telah kita basuh semua dari kepala sampai ujung kakinya, depan dan belakang. Ini satu kali memandikan. Ya. Kemudian dimandikan lagi, disirami dengan air yang bersih. Ya. Demikian pula kita lakukan sebagaimana yang pertama tadi. Kita basuh semuanya satu tubuh dari kepala sampai kaki, depan dan belakang. Selesai itu dianggap dua. Kalau kita masih lihat belum bersih, boleh disiram lagi. Ya. Kita disunnahkan untuk memandikan mayit itu dengan ganjil. Ya, ganjil. Berarti kalau kita masih lihat, oh ternyata dia belum bersih, maka kita siram lagi. Yang jelas nanti siraman terakhir kapur barus adalah bilangan ganjil. Ya. Makanya kata Nabi 3, 5, 7. Ya, 3, 5, 7. Nah, adapun jika misalkan jenazahnya wanita seperti yang disebutkan dalam hadis ini, fadhafarna sya'rah salasa aslas. Kalau wanita rambutnya ya dikepang menjadi 3 kepangan. Ya. Lalu rambut tersebut ya dibuat yakni 2 di kanan kiri, ya, kemudian 1 di tengah bagian belakang, lalu digabung menjadi 1. Ya, jadi 1 di ubun-ubun diambil, kemudian kanan kiri dari kepalanya dikepang jadi 3 kepangan. Itu kalau perempuan, lalu digabungkan menjadi 1 ke belakang. Yaitu kalau perempuan memandikan jenazah perempuan seperti itu. Ya, dikepang rambutnya menjadi 3 kepangan. Ya, lalu ditarik ke belakang. Ya, jika tentu wanita. Ya. Adapun bagi laki-laki, kalau rambutnya gondrong, mayatnya rambutnya panjang, ya tidak perlu digunting. Ya. Ya tidak perlu digunting. Biarkan begitu. Ya, dibersihkan, dicuci rambutnya, kemudian dibiarkan menjulur ke belakang. Ya, Nabi SAW rambutnya juga melewati daun telinga beliau, bahkan hampir sampai ke pundak beliau. Itu rambutnya Nabi SAW. Tidak dicukur, dibiarkan begitu. Ya, tapi tidak dikepang. Yang dikepang itu adalah wanita. Ya, wanita. Nah, itu memandikan mayit. Yang jelas siraman terakhirnya air kafur. Ya, kalau misalkan tidak ada, bisa pakai air melati. Air itu dicampur dengan ya wangi-wangian yang wangi melati. Boleh. Kalau memang itu tidak ada. Nah, dicampur dengan air itu untuk
biar tubuhnya wangi. Ya. Nah, wa may yatawallal ghuslu, siapa yang memandikan mayat itu, siapa yang mengambil alih untuk memandikan mayat. Ya. Kata mu'allif hafizallahu ta'ala, yatawalla ghuslal mayyiti man kana arafa bi sunnatil ghusli. Yang memandikan, yang mengambil alih memandikan mayit itu man kana arafa bi sunnatil ghusli, orang yang paham tentang sunnah memandikan. Nah, ini pentingnya kita belajar. Ya, penyelenggaraan jenazah harus orang yang paham. Kalau orang yang nggak paham, dia akan mandikan sembarangan. Saya pernah melihat orang memandikan mayit karena dia nggak tahu, karena dia tidak punya ilmu, menyiraminya seenaknya, tidak menjaga auratnya, ya, disiraminya kayak nuangin apa pakai ember, ya, tidak memuliakan, tidak menghormati mayit, auratnya tersingkap, ya, auratnya tersingkap. Kasihan, ya, mayit itu harus ditutupi, ya. Makanya ketika kita mau memandikan mayit, kita menutupi pusar sampai bawah lutut. Kita menggunakan kain panjang untuk menutupi pusar sampai bawah lututnya, ya. Ini untuk menutup aurat dia, ya. Maka orang yang memandikan mayit itu adalah orang yang paham, ya, orang yang paham memandikan mayit, ya. Dia la siyama idza kana min ahli wa qaribi, terlebih lagi apabila itu yang memandikan adalah keluarganya atau kerabatnya, itu lebih bagus. Kerabatnya atau keluarganya memandikan itu lebih bagus, ya. Makanya kerabat keluarga itu harus tahu, ya, harus tahu cara mengurus jenazah, ya. Ketika ada kerabat kita meninggal, kita sendiri yang ngurus, ya, kita urus memandikannya, ya. Li'anna alladziina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahli, karena orang yang memandikan keluarga, memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal adalah keluarga beliau, ya. Mengapa diutamakan keluarganya, ya, diutamakan keluarganya yang memandikan jenazahnya. Ya, gimana mau keluarganya paham memandikan saja nggak tahu, ya, terpaksa harus manggil orang untuk memandikan, ya. Nah, kita memandikan mayat ini ya harus paham, ya. Kalau orang sudah paham cara memandikan, tidak lama memandikan mayat itu, ya. Nah, dari Ali beliau berkata, "Ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzuru ma yakun minal mayyit." Aku memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku melihat apa yang ada pada mayit tersebut. Falam ara syai'an, maka aku tidak melihat sedikit pun, ya, sesuatu yang cacat pada tubuh Rasulullah SAW. Wa kana thayyiban hayyan mayyitan, dan Nabi itu, ya, thayyiban hayyan, baik ketika hidup dan baik pula ketika meninggal, ya. Begitu baiknya jasad Nabi SAW, sebagaimana disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini yang memandikan Rasulullah adalah sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Wa yajibu an yatawalla ghusla dzakari ar-rijal. Kalau mayatnya laki-laki, maka wajib dimandikan oleh laki-laki, ya. Wal unsa an-nisa, jika mayatnya perempuan, maka yang memandikan adalah kaum wanita, ya. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, wanita dimandikan oleh wanita. Wa yustathna min dzalika zaujan, dikecualikan dari itu suami istri.
Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Ya. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Ya. Ini memandikan begini bukan pada saat sudah meninggal. Pada saat ibu juga boleh. Si istri mandiin suaminya, si suami mandiin istrinya. Ya boleh. Ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aisyah. Ya. Kepada Nabi SAW. Bahkan mereka rebutan air. Ya, boleh. Antum melakukan. Mau tua, mau muda, mau baru nikah, boleh dilakukan itu. Ya, jangan pada saat meninggal aja. Ya. Nah, jadi suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Ya. Nah, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu." Seandainya aku menghadapi suatu urusan, aku tidak berpaling kecuali kepada istri-istri Nabi. Ma ghassalan nabiyya ghairu nisaihi. Ya, tidaklah yang memandikan Nabi selain istri-istrinya. Seandainya aku tidak berpaling, tidak menghadapi sebuah urusan, aku tidak akan membiarkan, maksudnya Nabi itu dimandikan oleh yang lain selain istri-istrinya. Ya, menunjukkan boleh ya dimandikan oleh istrinya, atau suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Nah, wa anha qalat, dan juga dari Aisyah beliau berkata, raja'a ilayya Rasulullah SAW min janazatil baqi bil baqi. Ya, Rasulullah SAW kembali kepadaku setelah melihat jenazah di Baqi. Wa ana ajidu sudaan fi ra'si, dan aku merasakan sakit di kepalaku. Wa aqulu wa ra'sah, dan aku berkata, ini Aisyah berkata, aduhai kepalaku. Maksudnya Aisyah sakit kepala. Faqala bal ana wa ra'sah, lalu Nabi mengatakan, bahkan saya juga sakit kepala. Ma baraki law mitti qabli, tidaklah berbahaya bagimu, lau mitti qabli, seandainya engkau meninggal sebelumku, faghassaltuki, lalu aku memandikanmu, wa kaffantuki, dan aku mengkafankanmu, summa shallaitu alaiki, kemudian aku mensolatimu, wa dafantuki, dan aku menguburkanmu. Ini kata Nabi SAW kepada Aisyah ketika Aisyah merasakan sakit kepala. Ya, kata Nabi, seandainya dan tidak bermudarat bagimu jika engkau meninggal sebelumku, kata Nabi, maka aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafankanmu, aku yang akan mensolatkanmu, aku yang akan menguburkanmu. Ini sabda Nabi SAW kepada Aisyah. Dalil ini dijadikan dalil bolehnya seorang suami memandikan mayat istrinya, dan demikian pula sebaliknya seorang istri boleh memandikan mayat suaminya. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam kita memandikan mayit, di tempat memandikan mayit itu, ya, tempat kita memandikan mayit itu harus ditutup. Ya, ditutup. Ya. Kemudian di dalam tempat memandikan mayit tersebut tidak usah banyak orang. Secukupnya. Mungkin 4 orang atau mungkin 5 orang. Ya, satu ada yang mengarahkan. Ya, lihat tadi Nabi ketika putrinya dimandikan, beliau masuk. Lalu kata Nabi, ya, mandikan dia 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nabi masuk memberikan bimbingan kepada wanita yang akan memandikan putrinya tadi. Ada yang satu yang mengarahkan. Ya, agar apa? Agar yang memandikan itu tidak saling nunggu. Satu arahkan, kamu siram bagian sini. Ya, basuh kepalanya. Setelah itu badannya, biar terarah, dan insya Allah dengan itu cepat. Ya. Mungkin 4 orang atau 5 orang, yang jelas jangan terlalu banyak orang yang melihat memandikan tersebut.
Ya, makanya ditutup. Ya. Kemudian bagi orang yang memandikan mayit, itu adalah orang yang amanah, harus amanah. Dia paham sunnah, dia amanah. Dia tidak boleh menceritakan apa yang dia temukan ketika memandikan mayit tersebut. Ya. Dia amanah. Paling mungkin ada dilihat, sempat terlihat aurat si mayit, dia nggak boleh ceritakan. Ya, dia tutup aibnya sebagaimana dia tutup aib si mayit ketika masih hidup. Maka orang yang memandikan itu orang yang harus amanah. Ya, dia nggak boleh menceritakan kepada orang lain apa yang dia lihat ketika memandikan mayit tersebut. Ya, misalkan yang dia lihat di situ adalah aibnya, atau mungkin dia sempat melihat auratnya, dia nggak boleh ceritakan. Tapi kalau dia dapati jenazah itu baik, ya, bersih, ya, sebagaimana Ali menceritakan tubuh Rasulullah SAW ketika hidup tubuhnya baik, ketika meninggal juga baik, yang diceritakan adalah kebaikannya. Ya, adapun ketika dia memandikan itu terdapat sesuatu yang itu merupakan aib yang harus ditutup. Ya, harus amanah. Ya, harus amanah orang yang memandikan mayit tersebut. Ya. Kemudian jangan dia memandikan mayit mengharapkan upah dari memandikan mayit. Ya. Tidak ada main upah-upahan di dalam mengurus mayit. Ya. Nah, karena memandikan mayit itu adalah kewajiban bagi orang yang hidup. Ya. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada mayit itu yang dia tidak perlu dimandikan. Ya. Yaitu orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mayit itu yang meninggal mati syahid berperang di jalan Allah, maka ya dia artinya ya tidak perlu dimandikan. Ya, kalau orang yang mati syahid, mati berperang di jalan Allah. Ingat, mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena syahid itu kan macam-macam. Ada yang seorang muslim mati tertimpa runtuhan bangunan, dia meninggal karena tertimpa runtuhan bangunan, itu juga syahid. Ya, tapi yang seperti ini tetap dimandikan. Ya. Ada yang dia mungkin matinya tenggelam. Ini juga syahid di dunia. Seorang muslim tapi dia syahid di dunia. Maka ini seperti tetap dimandikan. Ya. Maka orang yang meninggalnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu dimandikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir, "Udfinuhum fi dima'ihim." Kuburkan dia bersama darah-darah mereka. Ya. Yani yaum Uhud, pada perang Uhud. Walam yuksilhum, dan mereka tidak memandikannya. Ya, mereka tidak memandikannya. Maka bagi orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Syahid meninggal di jalan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ini tentang memandikan mayit. Ya, dan insyaallah hal ini tentu sudah sering kita praktekkan langsung ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Jadi kita tidak usah bingung-bingung. Ya, tetap kita sampaikan kepada kaum muslimin. Kalau ada saudara kita meninggal, kita sampaikan agar mereka datang
Ya, tidak usah pusing cari siapa yang akan memandikan. Makanya kita perlu belajar. Ya, kalau di sini kita alhamdulillah sudah ada ya kelompok memandikan mayit. Ya, kan sudah ada. Ya, sisa itu aja yang dihubungi kalau memang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengkapankan. Ya, mengkapankan ini lanjutkan sedikit. Mengkapankan mayit itu wajib berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang tentang orang yang ihram, dia meninggal yang dia dihentakkan atau dilemparkan oleh ontanya. Ya, kata Nabi SAW, iksilu bimain wasidin wa kafinu fi saubain. Ya, kata Nabi SAW, mandikan dia dengan air dan bidara, wa kafinu fi saubain. Kapankan dia dengan 2 helai kain. Karena dia sedang ihram, maka dibungkus dengan kain ihramnya, 2 helai itu. Ya, menunjukkan bahwa kain kapan itu tidak mesti 3. 1 pun bisa kalau memang sudah menutupi. Ya, kalau ada 2. Kalau sudah cukup 2 ya sudah. Kata Nabi SAW, wa kafinu fi saubain. Kapani mayit itu dengan 2 helai kainnya. Dan kalau ihram kan 2, selendang dengan izar. Udah itu dipakai bungkus. Kemudian tidak menutupi wajah. Kalau dia meninggal ke ihram, maka tidak ini kepalanya. Ya, tidak ditutup kepalanya sebagaimana ketika dia ihram. Orang ihram kan tidak boleh menutup kepala. Ya. Nah, dibiarkan terbuka. Akan dikuburkan begitu karena dia nanti dibangkitkan ya dalam keadaan bertalbiyah. Ya, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Nah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita cukup sampai di sini. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan yang mengenai dengan masalah kain kapan. Ya. Mudah-mudahan beberapa pertemuan kita bisa menyelesaikan bab jenazah ini. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Yang mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita ada buka sesi tanya jawab untuk masalah ini. Ya, silakan. Setelah azan aja ya. Ya, azan dulu kalau ya.
Enam tuh Ada 3 pertanyaan. Wah. Yang pertama tadi kita jelaskan sudah menjadi kapal 3. Iya. Di kapal 3-nya sebelum dibasah siram atau setelah selesai siram? Iya. Itu setelah kita mandikan. Setelah dimandikan, karena bagi mayit kalau wanita meninggal kemudian rambutnya tadi diikat harus dilepas semua ikatannya. Nah, nanti kita kepang itu setelah dimandikan. Setelah dimandikan baru dikepang 3. Nah. Yang kedua, di dalam urusan mayat itu tidak ada istilahnya bayaran. Oh iya. Iya. Memang bagi orang yang memandikan seharusnya tidak perlu memandikan. Adapun misalkan karena memang itu butuh biaya menggali kubur, ya tidak menjadi masalah. Kalau bisa itu diambil dari harta si mayit. Itu dibolehkan. Ya. Iya. Iya, boleh. Ya, boleh. Bahkan sebagian ulama membolehkan kalau misalkan memang tidak ada yang mau memandikan. Kalau memang dia harus bayar orang yang memandikan, terpaksa dia harus bayar. Kalau memang tidak ada, kalau memang harus dibayar, ya. Jadi dibolehkan. Maka orang nggak dikubur misalkan karena ini, maka ya dibayar karena memang itu butuh biaya, ya maka dibolehkan. Itu diambil dari harta si mayit. Nah, nah kalau daun bidara nggak ada, maka diganti dengan air sabun. Air sabun, air itu campur sabun, kemudian disirami ke jasad mayit. Kalau bidara nggak ada, iya sabun. Tapi diusahakan pakai daun bidara, itu lebih utama. Tapi kalau nggak ada, maka gunakanlah sabun ataupun sampo. Ya. Nah, nanti kalau nggak ada depan rumah saya banyak. Ya, jadi utamakan bidara karena itu ternyata lebih membersihkan daripada yang lain. Di blender sampai keluar busa. Ya, kalau sekarang sudah ada yang kering. Sudah ada yang kering, kita bisa beli itu yang kering, kita masukkan ke air langsung kita ini keluar busanya. Yaitu busanya untuk samponya nanti di kepala. Nah, usahakan bidara. Kalau nggak ada ya gimana lagi? Ya, pakai sabun. Ya, bahkan mungkin bidara baru boleh kita kan baru-baru aja ya. Ya. Ya sekarang alhamdulillah sudah banyak pohon bidara. Nah. Ya. Ya. Ya, kira cukup. Ya, saya kira cukup ya karena sudah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi. Ternyata hadis tentang kafaratul majlis ini, subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan itu perkataan tabi'in. Tapi boleh sekali-kali kita membaca. Ya. Maka ada doa kafaratul majlis yang bagus. Allahumma inni as'aluka min khasyatika dan seterusnya ya. Itu bisa kita baca. Untuk saat ini Anda jelaskan dulu, ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari beberapa ustadz yang ahli dalam hadis, diteliti hadis itu ternyata lemah. Imam Bukhari sendiri melemahkan hadis tersebut. Ya.
Saya lihat penjelasan Ustaz Dasman Ma'ali, pakar hadis ya, Hafizullah Ta'ala, beliau berikan penjelasan yang begitu bagus ya, sehingga kita menutup majelis ini dengan bersalawat kepada Nabi SAW dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.